Alif, sampai juga akhirnya. Sorry, maaf, maksud saya di sini tuh saya tuh jarang banget ya kumpul-kumpul ceritain orang, ya nggak pernah bahkan. Terus kalau syuting itu pasti lebih ke kerjaan aja sih saya ngebahasnya, misalnya. Halo. Kak, kita mau update aja sih kakak sekarang kesibukannya apa? Hai. Kesibukan sekarang ya sama aja sih seperti yang kemarin, cuman sekarang kebanyakannya di belakang layar, kayak seperti itu gitu. Kalau ini tuh kantor atau gimana? Ya, ini kantor. Jadi kesibukannya di belakang layar, terus lagi merintis production house yang saya buat tahun berapa ya, dari tahun 2017 waktu itu mulai, terus makin kesini makin berkembang gitu, terus merambah beberapa bisnis. Ya cukup lah gitu, nulis masih gitu, jadi bener-bener waktunya udah padat banget. Heeh. Tapi kalau di depan layar udah enggak seperti Sebenarnya bukan nggak mau sih, cuman karena waktunya aja nggak dapet kayaknya ya, maksudnya kayak kadang-kadang kalau misalnya syuting itu kan butuh waktu yang cukup banyak ya gitu, setiap hari, terus harus dari pagi sampai pagi gitu, kayak gitu. Jadi takutnya pekerjaan yang lain terbengkalai gitu. Apalagi kan kalau di Jakarta kan dari satu tempat ke tempat yang lain tuh cukup jauh gitu. Dan beberapa tawaran masuk, banyak banget yang masuk, cuman karena waktunya yang belum sempat, dan yang kedua juga belum dapat cerita yang apa ya, yang yang pengen banget gitu. Biasanya kan kalau aktor itu kan biasanya kalau dapat cerita yang bagus banget kayak wah gede gitu. Tapi kalau ini belum sampai situ. tapi kangen gak sih suasana syuting teman-teman gitu kan, teman-teman sahabat-sahabat artis yang lain? Kangen sih enggak ya. Kangen sih enggak, karena masih syuting juga gitu, cuman ya di belakang layar gitu. Jadi lebih ke mengatur lah gitu. Teman-teman juga biasa kalau misalnya ada kebutuhan memakai talent atau artis, biasanya juga saya kabarin ke mereka, ada job nih mau nggak gitu, ada yang mau nggak gitu. Jadi tetap sama-sama, cuman aku tuh kalau kayak gitu-gitu nggak pernah update di media sosial atau apa gitu-gitu. Jadi menurut aku tuh aku di belakang layar, biasanya mereka yang update di media sosial mereka, tapi mereka nggak nyebut aku. Kan pernah satu sinetron sama Caca ya, Markanda kan. Ya, Sinetron. sama Caca. Tahu gak sih kemarin beritanya tentang Markanda Matiara? Kalau bilang tahu sih persis enggak gitu, tapi sempet dengar, karena kalau nggak salah temennya yang si Sela ya, kalau nggak salah itu juga sempat main sama Sela juga di dalam satu judul waktu itu. Ngirim apa ya, message gitu, terus sempet nanya kok bisa hilang gitu. Aku nanya sempet nanya kok bisa hilang gitu, katanya hilang, oh ya semoga cepet ditemukan gitu. Kalau sama Caca sendiri pernah satu judul sih, pernah satu judul tahun berapa ya, udah lama banget kayaknya, udah lupa. Tapi tahu nggak kalau Caca tuh punya mengidap penyakit mental illness itu? Bipolar maksudnya ya, tahu. Terus tanggapan kakak punya teman lawan syuting? Ya sebenarnya kayak gitu-gituan kan bukan sesuatu hal yang setiap orang menginginkan gitu kan, dan bukan juga menjadi sesuatu hal yang harus dijadikan tren gitu. Kalau ada hal seperti itu, misalnya kita bersosialisasi, kita berteman sama orang lain, bersahabat sama orang lain, cukup mengerti dan memahami aja gitu. Tapi so far semenjak kenal Caca sih nggak ada problem sih ya, semuanya fine fine aja, anaknya baik, terus profesional dalam bekerja gitu. Sejauh ini sih aman-aman aja ya. Dan itu baru terkuak setelah saya syuting bareng sama dia, itu baru terkuak, udah baru setelah itu, setelah saya syuting bareng gitu terkuak. Jadi juga selama proses syuting sih nggak ada masalah,
Dan kalau kita bersosialisasi sama orang lain kan harusnya memang oh si A begini, si B gini, si C seperti itu. Dan kita harus ingat satu hal bahwa bukan harus kita melakukan sebuah penolakan gitu, dan kita harus ngerti aja bahwa kondisinya seperti ini. Dengan memahami hal seperti itu kita bisa menerima orang lain seperti itu. Jangan sampai nanti kita berpikir cuma diri kita aja yang mau dipahami tapi kita tidak pernah mau memahami orang lain seperti itu. Kalau terakhir komunikasi sama Enggak sih, setelah syuting itu udah selesai ya udah kita nggak pernah berkomunikasi lagi gitu. pas tahu Caca menghilang di sana di Amerika, katanya Kak sempat khawatir atau gimana? Bertanya gitu. Nanya sama waktu itu dapat, ntar saya buka dulu ya biar saya nggak salah. Waktu itu sempat kaget juga tiba-tiba ada notifikasi nanya ini nih saya tanya ada apa gitu. Saya nanya what happened gitu, kenapa bisa seperti itu gitu. Terus dia juga nggak balas lagi, terus kirim lagi cerita tentang Caca. Terus aku bilang ya semoga bisa segera ditemukan lah gitu, semoga baik-baik aja, apalagi itu kan di luar negeri ya, di negara orang. Semoga nggak terjadi apa-apa gitu, baik-baik aja dan selamat gitu, tidak kekurangan satu apapun. Itu aja sih, sempat ngedoain aja gitu, semoga tidak terjadi apa-apa gitu. Menurut Kakak sosoknya Marshanda di mata Kakak gitu? Orangnya sih cheerful ya, baik, terus sopan. So far sih nggak ada suatu hal yang aneh sih menurut aku gitu waktu bekerja sama beliau. Itu nggak ada satupun yang aneh sih menurut aku. Semuanya fan-fan aja seperti yang teman-teman lihat di TV gitu. Dia baik, dia ini terus oh enggak sorry, kalau nggak salah sorry saya ada salah nih, kayaknya 2009 Caca itu sempat itu ya apa ya, kalau nggak salah, kalau ada videonya ya kayak seperti itu. Terus abis setelah itu sekitar kayaknya saya ketemu sama beliau itu di syuting bareng itu 2011-2012 kalau nggak salah gitu. Saya rasa sih nggak ada masalah sih sama beliau itu, nggak ada masalah sama Caca sama sekali. Semua prosesnya syutingnya juga lancar gitu, kami berkomunikasi dengan baik gitu, terus juga bekerja secara profesional gitu. Jadi so far so good sih. Tapi di lingkungan sekitar Kakak ada juga nggak yang merasa kalau dia kena mental illness atau bipolar? Sorry maaf, maksud saya di sini tuh saya tuh jarang banget ya kumpul-kumpul ceritain orang, nggak pernah bahkan. Terus kalau syuting itu pasti lebih ke kerjaan aja sih saya ngebahasnya, misalnya nggak pernah bahas hal pribadi ataupun kumpul-kumpul sama teman untuk ngebahas itu. Mungkin saya agak kurang update ya soal itu ya, maksudnya ada cerita-cerita di belakang tentang Caca, tapi sejauh ini yang saya tahu tidak ada sih sama sekali gitu. Teman-teman juga waktu itu kan nama sinetronnya kalau nggak salah Ketika Cinta Bertasbih ya gitu, teman-teman juga nggak ada apa yang cenderung untuk menceritakan hal seperti itu. Bahkan mereka kadang-kadang lebih bahas tentang agama sih gitu, mereka sharing tentang agama apa-apa, kita lebih sharing ke situ. Kalau cerita tentang hal-hal seperti ini saya nggak pernah dengar sih, nggak pernah. Dan ya itu bukan urusan ranah kita gitu, bukan ranah kita, dan kita bukan seorang psikiater gitu, jadi kurang etis lah untuk membahas hal-hal seperti itu. Dan saya juga nggak pernah mengerti itu, karena biasanya kalau di lokasi syuting kan kita udah disibukkan dengan apa ya, pekerjaan yang ini mau apa nih gitu. Kalaupun ada hal yang untuk menunggu gitu, nggak pernah sih saya dengar ada teman-teman yang menceritakan itu, atau memang saya ya jarang kumpul bercerita sama mereka gitu. Tapi kalaupun biasa kumpul, biasa cuman sharing soal agama atau apa sih seperti itu. Jadi menurut Kakak orang yang kena bipolar itu seperti apa sih? Gini, bipolar itu sebenarnya bahasa Indonesianya kan mungkin lebih ke gangguan mental ya. Jadi ada sesuatu hal yang sifatnya apa ya namanya progressivitas untuk mentalitinya tuh berlebih gitu. Tapi secara manusiawinya gitu, biasanya sih ada hal-hal seperti itu di dalam kita. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada mood swing terus tiba-tiba gue bipolar nih, nggak seperti itu. Itu berbeda, ini lebih dalam kapasitas, mungkin kalau dikasih nilai mungkin berlebih gitu. Jadi kecenderungannya berlebih. Jadi kalau misalnya orang down kan biasanya level mentalnya kan biasa turunnya perlahan-lahan gitu.
Kalau ini nggak bisa tiba-tiba langsung depresi gitu, lebih ke over ya gitu. Atau mungkin kalau dia lagi manik gitu, naik ke atas gitu, lebih agresif atau seperti apa, mungkin lebih gitu kan. Tapi setiap orang memiliki perasaan itu sebenarnya gitu. Pasti teman-teman juga pasti nggak pernah ngerasain kan tiba-tiba sedih ya kan, tiba-tiba biasa gembira, atau ada pasti pemicunya seperti itu, pemicu-pemicu seperti itu yang dalam kehidupan kita wajar lah hidup ya. Dan kita juga manusia kan sangat kompleksitas banget, untuk merasakan sesuatu itu sangat kompleks gitu. Makanya Tuhan itu menciptakan kita dengan sangat sempurna sebenarnya. Nah, sedangkan dengan bipolar ini membedakan dengan yang normal sama yang bipolar ini adalah sesuatu kondisi di mana yang lebih lebih over lah gitu, lebih berlebih gitu, bisa tiba-tiba down, bisa tiba-tiba up, down kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gini-gini kan sebenarnya nggak perlu dicemaskan ya, karena selama itu tidak mengganggu diri kita dan kita memahami gitu ya, nggak ada masalah, no problem itu, it's not big deal sih menurut aku. Itu bukan suatu perkara yang besar selama itu tidak membuat suasana atau suatu kegaduhan gitu ya. Intinya selalu under control di dalam hidup gitu. Saya nggak akan membahas terlebih jauh karena saya merasa bahwa saya bukan seorang psikiater yang ahli, cuman paham sisi-sisi luarnya aja, dan cuman mau bilang bahwa jangan sampai nih jadikan tren aja gitu, ngerasain sedikit tentang ada perubahan secara perasaan dan mental, terus tiba-tiba gue bipolar nih gitu. Cuma mau bilang kayak gitu, tapi itu padahal setiap manusia tuh memiliki itu, cuman bedanya di sini ada yang lebih agresif banget gitu, yang tiba-tiba up terus tiba-tiba down, itu bisa terjadi gitu, dan ini yang kita sebut dengan bipolar gitu. Ca, apa kabar? Semoga kamu selalu sehat gitu. Saya cuma bisa mendoakan yang terbaik buat hidupmu. Be yourself gitu, do the best. Aku tahu kamu orang yang pintar, kamu orang yang hebat, kamu orang yang cerdas, kamu cantik, kamu pasti bisa sukses dengan kehidupanmu, dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan.